Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Nazla Ramadhani, NIM 2024-08-1055 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dan rekan-rekan saya dengan judul Perancangan Strategi Sistem Informasi dalam Meningkatkan Daya Saing Perusahaan Radio. Presentasi ini saya sampaikan untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Perancangan Strategi Sistem Informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Safrizal. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan dari bab pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya ini sebagai berikut yang sudah kita ketahui bahwa industri bakery di Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan berdasarkan data dari Kementerian Pertanian pun konsumsi bakery di Indonesia ini meningkat hingga 500%, bahkan tercatat sebagai penjualan tertinggi di kawasan Asia Tenggara dengan total transaksi itu sekitar 2,6 triliun. Nah, dengan peningkatannya konsumsi roti yang signifikan ini menunjukkan bahwa roti ini tidak hanya sekedar makanan samping atau makanan pendamping, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di Indonesia. Namun, dari pertumbuhan industri yang meningkat ini diiringi juga dengan tingkat persaingan yang semakin ketat, khususnya karena struktur industri bakery ini masih didominasi oleh pelaku usaha skala kecil dan menengah. Nah, salah satu perusahaan yang memiliki atau mengalami pertumbuhan signifikan ini adalah PT Sebastian Indonesia yang memiliki brand yaitu Roti-O. Roti-O ini merupakan salah satu pelaku bisnis industri bakery di Indonesia yang menunjukkan signifikannya itu mulai dari 2012. Dan Roti-O ini berhasil berkembang mulai dari satu outlet yaitu ada di stasiun Jakarta Kota yang sekarang sudah lebih dari 680 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun memiliki ekspansi yang luas dan brand yang sangat kuat nih, kompleksitas dari operasional Roti-O ini juga semakin meningkat, khususnya itu dalam pengelolaan sistem informasi penjualan. Nah, sistem ini mungkin belum terintegrasi secara optimal yang nantinya akan berpotensi untuk menghambat pengambilan keputusan strategi dan mengurangi daya saing perusahaan. Nah, oleh karena itu, kami melakukan penelitian yaitu perancangan strategi sistem informasi untuk menjadikan kebutuhan penting agar sistem informasi ini tidak hanya berfungsi secara operasional, tetapi juga bisa menjadi aset strategis untuk suatu perusahaan, khususnya untuk perusahaan Roti-O. Nah, penelitian ini juga menggunakan framework Word and Prepared untuk menyusun perancangan strategi sistem informasi penjualan yang selaras dengan strategi bisnis dari Roti-O. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah kita sampaikan, maka kita rumuskan 4 masalah utama, yaitu yang pertama bagaimana sih kondisi sistem informasi penjualan yang berjalan pada perusahaan Roti-O saat ini. Yang kedua adalah apa saja kebutuhan strategi sistem informasi penjualan untuk meningkatkan daya saing di perusahaan Roti-O. Yang ketiga adalah bagaimana perancangan strategi sistem informasi penjualan yang sesuai dengan perusahaan Roti-O. Dan yang keempat adalah bagaimana roadmap implementasi sistem informasi penjualan yang dapat meningkatkan daya saing di perusahaan Roti-O. Kita akan menganalisis kondisi sistem informasi penjualan saat ini. Lalu yang kedua itu kita akan mengidentifikasi kebutuhan strategi sistem informasi untuk meningkatkan daya saing. Lalu yang ketiga adalah perancangan strategis. Dan yang keempat adalah menyusun roadmap implementasi sistem informasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan Roti-O. Nah, ada pun juga manfaat yang dapat kita harapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, kita dapat memberikan kontribusi teoritis dalam penerapan framework Word and Prepared dalam konteks perusahaan UMKM. Dan yang kedua, kita memiliki roadmap implementasi sistem informasi yang jelas dan terukur. Dan yang ketiga, kita dapat memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan skala menengah. Dan yang keempat, itu adalah kita akan memberikan gambaran atau referensi bagi penelitian sejenis di industri retail bakery teori. Nah, pada bab ini, penelitian ini didasarkan dalam beberapa konsep utama. Yang pertama itu perancangan strategi sistem informasi. Di sini kita bertujuan untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi teknologi informasi agar investasi SI or TI ini memberikan nilai tambah pada suatu strategi bisnis. Nah, yang kedua ini adalah strategi sistem informasi yang dimana ini sangat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan pengambilan keputusan berbasis dari data yang kita dapat. Nah, ketiga ini adalah transformasi digital. Transformasi digital ini tidak hanya berfokus pada teknologinya aja, tetapi kita juga melakukan perubahan proses bisnis, budaya organisasi, khususnya dalam retail dan penjualan. Nah, selanjutnya ini adalah konsep daya saing yang dimana menurut Porter di sini
daya saing itu dapat dibangun melalui efisiensi biaya, diferensiasi, dan inovasi yang dimana sistem informasi ini berperan menjadi enabler utama. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka. Jadi sebagai kerangka utama dari penelitian ini, kita menggunakan framework Forward and Prepared, yang dimana ini itu kita akan menganalisis mulai dari lingkungan bisnis internal dan eksternal, lalu kita akan menganalisis juga dari lingkungan sistem informasi atau teknologi informasinya, baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, selanjutnya di sini kita juga untuk mendukung analisis-analisis yang akan kita laksanakan, kita juga menggunakan beberapa tools seperti analisis SWOT, analisis value chain, dan yang ketiga itu adalah 5 Force Porter, dan yang keempat itu adalah McLaren Strategy Grid. Nah, empat hal tersebut itu menjadi tools untuk kita melakukan analisis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bab ketiga. Nah, pada bab ketiga ini penelitian kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode descriptive analysis, yang dimana untuk lokasi dan waktu penelitiannya, nama perusahaan yang kita lakukan untuk studi pada penelitian kali ini adalah PT Sebastian Citra Indonesia, yang menjalankan bisnis retail bakery dengan brand yaitu Roti-O, yang sudah didirikan dari sejak 23 Mei 2012. Dengan outlet pertama mereka itu ya adalah di stasiun Jakarta Kota, dan sekarang itu sudah mencapai 680 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya untuk waktu dan pelaksanaan penelitian, di sini kami melakukan penelitian selama 3 bulan lebih. Kegiatan identifikasi masalah yang kita lakukan pada minggu keempat di bulan September 2025. Setelah itu kita melakukan studi literatur, yang dimana kita melakukan ini pada bulan pertama di bulan Oktober 2025, dilanjut dengan pengumpulan data di bulan Oktober di minggu kedua. Lalu di minggu ketiga kita menganalisis bisnis internal, baik dari segi internal maupun eksternal. Nah, dilanjut kita di minggu keempat itu melakukan analisis lingkungan SI atau TI internal dan eksternal. Di minggu ke-1 di bulan November itu kita melakukan perumusan strategi SI atau TI dan portofolio aplikasi. Dan di minggu kedua di bulan November kita melakukan perancangan arsitektur sistem informasi. Lalu di minggu keempat kita itu menyusun roadmap implementasi, dan di minggu pertama di bulan Desember itu kita sudah melakukan pembuatan laporan. Teknik pengumpulan data ini kita lakukan melalui studi literatur sistematis menggunakan jurnal ilmiah, buku referensi, laporan industri, dan sumber resmi dari perusahaan, yaitu perusahaan Roti-O. Nah, selanjutnya di sini untuk metode pengumpulan datanya, kita melakukan analisisnya itu secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, analisis dan sintetis, dan yang keempat itu adalah penarikan kesimpulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan strategi sistem informasi di perusahaan Roti-O. Analisis yang kita lakukan ini menggunakan framework yaitu Forward and Prepared, yang digunakan untuk meninjau kondisi bisnis dan sistem informasi baik dari segi internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya framework ini itu memiliki 4 kuadran utama, yaitu dari lingkungan bisnis internal, lingkungan bisnis eksternal, lingkungan sistem informasi internal, dan yang keempat adalah lingkungan sistem informasi eksternal. Yang dimana keempat kuadran ini kemudian disintesis untuk menghasilkan strategi SI, strategi TI, dan roadmap implementasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tools yang kita gunakan selama penelitian ini. Untuk mendukung framework Forward and Prepared, di sini kita menggunakan beberapa tools, yaitu antara lainnya adalah value chain analysis di bagian kuadran internal bisnis untuk memetakan aktivitas bisnis utama dan pendukung. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan SWOT analysis untuk kuadran 1 dan 2, bisnis internal dan eksternal. Kita lakukan ini untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis yang dilalui oleh perusahaan Roti-O. Nah, selanjutnya di sini ada 5 Force Porter pada kuadran kedua. Di sini kita lakukan untuk menganalisis tingkat persaingan industri bakery. Nah, selanjutnya di sini ada portfolio analysis yang kita lakukan untuk mengevaluasi sistem informasi yang digunakan pada saat ini. Dan yang ke-6 ini adalah McLaren Strategy Grid, yang dimana di sini untuk memetakan prioritas untuk pengembangan aplikasi. Nah, tools-tools ini kita gunakan untuk saling melengkapi dan digunakan itu secara berurutan agar hasil nantinya itu bisa merekomendasikan strateginya ini secara aplikatif. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis kondisi sistem informasi pada
perusahaan ROTIO pada saat ini. Jadi ini tuh menjawab pada rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana kondisi sistem informasi penjualan pada perusahaan ROTIO. Nah, analisis ini dilakukan untuk lingkup internal mencakup portofolio aplikasi, infrastruktur teknologi, dan serta kapabilitas dari sumber daya manusianya. Nah, di sini tuh ada portofolio sistem informasi pada saat ini di ROTIO, yang dimana di sini mereka masih POS atau point of sale untuk melakukan transaksi penjualan, dan ini tuh masih bersifat desktop atau standalone yang tidak terhubung secara real time, dan yang keduanya adalah spreadsheet manual untuk pencatatan inventory penjualan. Lalu di sini ada WhatsApp group dan email untuk melakukan komunikasi operasional, dan di sini ada sistem akuntansi dasar untuk mencatat keuangan. Nah, selain itu nih, yang sangat disayangkan adalah ROTIO ini belum memiliki sistem CMR, sistem forecasting maupun aplikasi digital untuk pelanggan. Nah, kondisi ini tuh bisa menyebabkan data yang tersebar di berbagai platform ini tuh sulit dikonsolidasikan dan malah menjadi rawan kesalahan atau terjadinya human error. Nah, jika ditinjau per fungsi bisnis ini memiliki beberapa permasalahan utama pada transaksi penjualan, mulai dari data pos yang tidak dipantau secara real time oleh manajemen pusat sehingga pengembalian keputusannya ini semakin terlambat. Nah, pada manajemen inventory juga di sini menyebabkan pencatatan manual itu menjadi resiko human error, menjadi stok outlet yang ramai tetapi stoknya sedikit, dan overstock pada outlet-outlet yang sepi. Nah, dalam distribusi produk ini, kondisi ini tuh masih dilakukan secara manual melalui proses yang tidak terstruktur atau sulit dilacak. Sementara customer relationship ini tidak ada datanya database pelanggan, yang menyebabkan perusahaan ini tidak memiliki insight perilaku konsumen dan tidak dapat menjalankan programnya secara loyalitas. Jadi yang tadi sudah aku sampaikan, di sini itu terdapat variety cell, yang dimana di sini ada critical, high, medium, dan low. Nah, critical ini itu bisa ditandai kalau misalnya kita itu lumayan akan memberikan dampak yang tinggi kepada bisnisnya. Nah, di sini dari data integration-nya itu dari perusahaan ROTIO itu sangat kritikal, dari inventory-nya juga, customer datanya, dan dari IT capability-nya ini juga medium. Nah, kesimpulan kondisi SI penjualan pada ROTIO saat ini adalah berdasarkan hasil yang kita sudah lakukan, kondisi sistem informasi penjualan di ROTIO ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu adalah bahwa sistem informasi penjualan ROTIO ini belum mampu mendukung kebutuhan bisnis yang kompleks dan kompetitif. Terdapat kesenjangan utama nih, yaitu dari kondisi sistem informasi pada saat ini, dan yang kedua itu adalah kebutuhan bisnis perusahaan dengan skala nasional. Hal ini itu juga menunjukkan bahwa urgensinya ini semakin tinggi untuk melakukan transformasi sistem informasi secara strategis. Nah, berdasarkan hal yang sudah kita sampaikan, kita ini membuat identifikasi kebutuhan strategi sistem informasi penjualan untuk meningkatkan daya saing pada perusahaan ROTIO. Nah, di sini itu menjawab pada rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana apa sih kebutuhan strategisnya. Yang pertama ini kita lakukan dari value chain analysis. Di sini melalui value chain analysis ini ditemukan bahwa hampir seluruh aktivitas utama ROTIO ini memiliki potensi peningkatan nilai melalui sistem informasi. Contohnya, inbound logistik membutuhkan sistem supplier yang manajemen, produksi juga membutuhkan production manajemen, lalu outbound logistik juga membutuhkan manajemen sistemnya, sales juga membutuhkan CMR atau on-signal platform, lalu service ini membutuhkan sistem untuk mengelola keluhan pelanggan. Dari sisi internalnya, kekuatan ROTIO ini terletak pada brand yang kuat, jaringan outlet yang luas, dan lokasi yang strategis. Namun, kelemahannya ini yang pertama adalah sistem informasi yang belum terintegritas, ketergantungan pada proses manual, dan tidak adanya data customer analytics. Nah, dari sisi eksternalnya ini menjadi peluang besar. Yang pertama itu adalah pertumbuhan konsumsi bakery, yang kedua ini dari perilaku konsumen semakin digital, yang keempat itu adalah teknologi cloud atau analitik, sedangkan ancaman utamanya ini berasal dari kompetitor yang sudah digital advance, lalu perubahan regulasi resiko dari keamanan cyber. Nah, selanjutnya dari analisis Fire Foster, dari Five Foster Porter ini dilakukan analisis. Yang pertama itu memiliki
intensasi persaingan yang sangat tinggi, daya tawar pembeli ini yang kuat, ancamannya itu substansinya ini semakin besar. Lalu untuk kondisi pada saat ini Rotio ini meningkatkan customer experience, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan yang ketiga itu mempercepat inovasi berbasis data. Hasil analisis kami yang pertama itu adalah foundation infrastruktur mulai dari ERP dan API integration. Lalu yang kedua itu adalah customer engagement, mulai kita bikin dari CMR-nya, lalu mobile apps, dan yang ketiga itu adalah operational system yang dimana ini tuh bisa integrasi melalui POS dan inventory management. Lalu yang keempat ini adalah Analytic BI, yang itu dari BI platform dan data warehouse. Informasi penjualan yang terstruktur, bertahap, dan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa perancangan strategi sistem informasi ini bukan lagi dipilih sebagai pilihan lain, melainkan kebutuhan utama bagi perusahaan Rotio untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya. Nah, di sini itu terdapat poin-poin kesimpulan yang dapat saya jelaskan. Yang pertama ini adalah sistem penjualan dari Rotio ini belum optimal dalam mendukung daya saingnya. Yang kedua adalah perancangan strategi sistem informasi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan data. Lalu yang ketiga ini adalah framework Word and Prepared ini terbukti efektif untuk menyusun strategi sistem informasi yang komprehensif. Nah, diharapkan nantinya penelitian ini tuh bisa menjadi referensi bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saing mereka melalui sistem informasi yang strategis dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.